Jemaat Maha Tuhan, agung dan mulialah kasih Allah. Dia tak pernah tinggalkan dan biarkan kita. Dia selalu memberkati kita dengan firman-Nya. Kini firman akan disampaikan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, Engkaulah firman yang menjadi manusia. Dan karena itu tuntunlah hidup kami di jalan-Mu berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Pakai hamba-Mu dengan cara dan kuasa-Mu, dan Engkau jamah dengan kuasa-Mu semua yang mengikuti pelayanan firman ini, supaya iman bertumbuh dari dan di dalam kebenaran firman. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus firman, kekuatan dan kemenangan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mau disampaikan dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Begini dikatakan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Roma disampaikan Tuhan melalui Paulus ketika ia berada di Korintus dan ditujukan kepada orang Kristen di Roma yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Nanti dibaca Roma
2 ayat 17 dan 11 ayat 13. Di antara mereka ada ketegangan. Orang-orang Kristen Yahudi mengklaim untuk dibenarkan harus taat melakukan hukum Taurat. Kalau tidak akan dihakimi. Berbeda dengan orang Kristen non-Yahudi, untuk dibenarkan bukan karena taat melakukan hukum Taurat, tapi karena iman kepada Yesus Kristus. Roma 9 ayat 31-32. Dan karena itu firman Tuhan disampaikan bahwa tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 1. Hal ini disampaikan untuk menegaskan kepada umat bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dihukum. Hal itu sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Barang siapa percaya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Yohanes 3 ayat 18. Allah telah memerdekakan kita dari hukuman dosa, bukan dengan upaya manusia untuk taat melakukan hukum Taurat. Sebab hal itu tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Dan karena itu Allah melakukan dengan caranya sendiri, yaitu dengan jalan mengutus anaknya sendiri untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Hukuman dosa ditimpakan kepadanya, kepada Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak dihukum, melainkan diselamatkan. Umat yang telah dibenarkan dan diselamatkan tidak lagi hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Ayat 2-4. Dijelaskan tentang orang yang hidup menurut daging adalah selalu memikirkan hal-hal dari daging, melakukan keinginan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nanti dilihat dalam Galatia 5 ayat 19-21a. Mereka yang hidup menurut keinginan daging tidak berkenan kepada Allah. Mereka bukan milik Kristus. Mereka berseteru dengan Allah. Mereka menuju maut dan kematian. Ayat 5, 6, 7, 8 dan ayat 13. Berbeda dengan orang yang hidup menurut roh, selalu memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 5b. Selalu melakukan keinginan roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Melakukan keinginan roh akan memberi hidup dan mendatangkan damai sejahtera. Ayat 6b. Orang dapat hidup menurut keinginan roh karena roh Allah, roh Kristus hidup di dalam orang itu. Kalau tidak, ia bukan milik Kristus. Ayat 9. Menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana supaya roh Allah ada dan diam di dalam diri seseorang dan akhirnya menjadi milik Kristus. Kita harus menerima, mengaku percaya kepada Yesus Kristus, sebab firman Tuhan katakan, semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Juga selanjutnya dikatakan kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26. Selanjutnya dikatakan barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. 1 Yohanes 4 ayat 15. Jika roh Allah atau roh Kristus ada di dalam kita, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan kita oleh rohnya yang diam di dalam kita. Ayat 10 dan ayat 11. Jadi,
Roh Allah atau Roh Kristus yang diam di dalam tubuh setiap orang percaya akan memberi kehidupan baru, yaitu kehidupan sesudah kematian. Dan setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Allah harus mematikan perbuatan-perbuatan daging, harus hidup dan sesuai dipimpin oleh kehendak Roh. Dan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 13 dan 14. Ini kabar baik kepada semua orang, bahwa setiap orang yang menerima, mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus diangkat menjadi anak-anak Allah. Makanya kita menjadi orang yang berhutang bukan kepada daging untuk hidup menurut daging, tetapi berhutang kepada Roh supaya hidup menurut kehendak Roh. Ayat 12. Sehingga kita tidak diperbudak lagi oleh keinginan daging yang membuat kita menjadi takut, melainkan kita yang telah menerima Roh yang menjadikan kita anak Allah. Sebagai anak Allah, ada hubungan yang sangat dekat dengan Bapa, sehingga dapat berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Ayat 15. Sapaan ini menggambarkan adanya hubungan yang akrab, hubungan yang sangat spesial, hubungan yang intim antara umat dengan Tuhan Allah. Pesan yang mau disampaikan kepada kita adalah umat yang dipenuhi oleh Roh Allah membuat kita menjadi anak Allah. Kita harus membangun hubungan yang intim, yang sangat akrab dengan Tuhan. Roh Allah selalu menyatu dengan roh kita dan bersama-sama bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 16. Dan sebagai anak Allah, kita harus bersedia menderita bersama-sama dengan Kristus. Dan pada akhirnya kita akan menjadi ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Dimuliakan bersama dengan Kristus. Ayat 17. Menjadi anak Allah ada hak untuk menjadi ahli waris, menerima warisan sorgawi, yaitu kehidupan kekal. Tapi ada kewajiban, ada tanggung jawab iman yang harus dilakukan, yaitu siap menderita bersama dengan Kristus. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Dikatakan dalam Lukas 9 ayat 23. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Menjadi anak Allah harus siap dan rela menderita bersama Kristus. Menderita karena Kristus itu bukan penderitaan, tapi itu adalah kemuliaan. Nanti baca Roma 8 ayat 18, 2 Korintus 4 ayat 17 dan 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini iman kita dikuatkan dan diteguhkan. Kabar baik yang disampaikan kepada kita adalah pertama, kita sebagai orang yang menerima, mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus, Roh Allah ada di dalam kita. Kita menjadi milik Kristus. Kita adalah anak Allah. Kita tidak akan dihukum tapi diselamatkan karena iman. Kedua, sebagai anak Allah, hendaklah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Hendaklah kita mematikan keinginan-keinginan daging. Segala yang jahat harus dijauhkan dari hidup kita. Dan giat untuk melakukan yang baik, benar, adil dan jujur, serta tetap taat setia melakukan segala peraturan hukum yang berlaku
sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Ketiga, sebagai anak Allah, kita harus membangun keintiman dan keakraban dengan Tuhan melalui giat bersekutu, beribadah kepadanya, menjadi saksi di tempat di mana Tuhan hadirkan untuk melayani dan berkarya di segala bidang, serta siap rela menderita bersama Kristus. Mungkin kita dibenci, difitnah, dicaci maki, ditekan, disiksa, dan lain sebagainya. Maka kita akan menerima janji Allah, yaitu harta sorgawi, kehidupan kekal menjadi bagian kita. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Bila firman ini terpatri di loh hati kami dan terbuktikan di perilaku hidup kami dalam nama Yesus. Dan Tuhan tolong semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada, biar Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengubahkan setiap kami. Hamba tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Biar Engkau yang rancang hidup kami untuk menggapai masa depan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal walau melewati berbagai tantangan pergumulan hidup ini. Kami akan menikmati sukacita abadi yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dan karena itu kami serahkan seluruh hidup ini Engkau yang atur supaya semua terjadi dari dan di dalam kehendak-Mu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menyertai-Mu kemanapun Engkau pergi. Dia menjagamu siang dan malam. Ada tiang awan waktu siang dan tiang api waktu malam. Sehingga perjalanan hidupmu aman, sukses, dan selamat dianugerahkan Tuhan kepada saudara. Kini dan sampai Maranatha. Amin. Trims.